menjadi salah satu tempat wisata menyenangkan ketika dikunjungi. Aneka wahana permainan dan berbagai atraksi pertunjukan mampu membuat decak kagum. Namun beberapa taman bermain menyenangkan ini justru berubah jadi angker dan sangat menyeramkan. Tempat-tempat wisata ini tidak lagi dipenuhi kegembiraan dan canda tawa. Hanya sepi, senyap, dan kesan mati yang memenuhinya. Bayangkan saja ketika kita datang ke taman rekreasi ini dan tidak ada seorang pun di sini. Lihat, wahana-wahananya terbengkalai begitu saja. Besi-besi dibiarkan berkarat, bahkan beberapa telah tertutup oleh semak belukar hingga memunculkan suasana seram dan mencekam. Seperti apa kisah selengkapnya? Dan ada di mana sajakah tempat taman bermain angker ini? Berikut informasi mengenai 7 taman bermain paling angker versi on the spot. Takakanonuma Green disebut-sebut sebagai taman rekreasi paling angker yang ada di Jepang. Tempat ini menyisakan misteri besar. Hanya berjarak beberapa kilo dari lokasi nuklir Fukushima, lokasi ini sangat menyeramkan. Berlokasi di Hobara, taman rekreasi ini awalnya dibuka tahun 1973 dan hanya bertahan selama 2 tahun saja. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa taman rekreasi sekeren ini hanya dibuka 2 tahun saja? Penutupan Takakanonuma Green Park diberitakan karena penjualan tiket yang sangat sedikit. Tetapi masyarakat sekitar mengatakan bahwa taman ini ditutup karena telah terjadi serangkaian insiden yang menyebabkan beberapa kematian. Rentang 1986 hingga 1999, Takakanonuma Greenland Park kembali dibuka. Tetapi disayangkan, taman bermain ini kembali ditutup total untuk selamanya karena reputasinya telah rusak akibat kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi dulu. Kini semua wahana taman bermain ini dibiarkan berkarat selama bertahun-tahun, terutama di area roller coaster dan biang lala. Tanpa perawatan, area bermain dipenuhi tumbuhan dan pohonnya semakin hari semakin menjulang. Kesan angker dan suram semakin nyata di Takakanonuma Greenland Park. Diselimuti kabut tebal ditambah dengan suasana yang sunyi karena memang tidak berpenghuni menambah aura mistis. Konon, menurut kisahnya, pada waktu-waktu tertentu, taman ini diselimuti kabut tebal yang seolah mampu menyembunyikan seluruh taman bermain yang membuat taman ini semakin menjadi menyeramkan. Selain kesan angker dan horor, taman bermain ini menyisakan satu misteri lain. Daerah Takakanonuma seolah hilang dan menjadi wilayah antah berantah. Hal ini terbukti dalam pemetaan karena posisinya tidak terbaca di dalam peta manapun. Six Flags adalah taman rekreasi terkeren di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Ada banyak wahana di sini, dan roller coaster pun sangat terkenal menantang. Dulunya wahana ini bernama Jazzland ketika dibuka pada tahun 2000. Kemudian perusahaan Six Flags membelinya pada 2002. Tapi tempat wisata ini terpaksa ditutup karena badai Katrina menyerang wilayah New Orleans pada 2005 lalu. Wilayah ini juga diterjang banjir yang dahsyat. Saluran pembuangan air rusak, tanggul penghalang air danau Pontchartrain pecah. Akibatnya taman ini dibanjiri air hingga mencapai kedalaman 7 meter. Sebagian besar wahana permainan di tempat ini rusak total, dan kerusakan-kerusakan ini dibiarkan begitu saja hingga kini. Sejak itu, orang-orang datang bukan untuk menikmati wahana, melainkan mencari pengalaman mengerikan. Suasananya menyerupai film-film zombie. Kadang, suara-suara aneh terdengar di sekitar taman bermain ini. Di berbagai wahananya pun juga banyak terdapat coretan-coretan dan grafiti, seperti tertuliskan, "Welcome to Zombieland Kids." Aura menyeramkan dan tak nyaman sangat terasa di dalam taman rekreasi ini. Jarang terdengar kalau Korea Selatan memiliki destinasi seram. Taman rekreasi Ukoland ini menyimpan kisah tragis dan sedih di balik penutupannya. Berada di distrik Uko, kota Koje, provinsi South Gyeongsang inilah terdapat taman rekreasi yang bisa membuat siapa saja merinding. Taman bermain yang dibangun sekitar 1980-an ini, wahananya masih belum secanggih seperti sekarang.
Hanya ada beberapa komedi putar, kuda-kudaan, dan satu roller coaster. Sudah berubah pada 1999 ketika seorang anak perempuan terlempar dari wahana kereta bebek-bebekan dengan jalur yang cukup terjal dan menanjak serta berliak-liuk. Kecelakaan ini sangat fatal hingga si anak perempuan meninggal dunia akibat cedera parah di kepalanya. Atas kejadian tersebut, pihak Taman Rekreasi Ukolen akhirnya menutup kegiatan operasionalnya. Tidak lama setelah ditutup, pemilik tempat bermain ini juga dikabarkan hilang tak tentu rimbanya. Roller coaster hingga komedi putar dibiarkan tergeletak tanpa dibongkar, termasuk wahana kereta bebek yang menjadi TKP tempat meninggalnya bocah malang tersebut. Sejak saat itulah muncul cerita-cerita mengerikan seperti pengakuan masyarakat setempat yang melihat anak-anak bermain di sana saat malam hari. Jangankan malam hari, pada siang hari saja suasana di Ukolen sudah terasa tidak enak dan sunyi. Bangunan dan wahana permainan yang sudah usang dan karatan semakin menambah kesan angker di tempat ini. 2011, tanah di tempat ini sudah terjual oleh salah satu hotel. Tetapi sampai sekarang taman rekreasinya masih begitu-begitu saja dan belum ada perbaikan. Di kota Pripyat, Ukraina, rencananya akan diresmikan untuk umum pada 1 Mei 1986. Namun tepat 5 hari sebelum taman ini resmi dibuka, terjadi musibah nuklir pada 26 April 1986. Bencana Chernobyl menghancurkan kota Pripyat termasuk taman rekreasi tersebut. Ledakan dari tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet kala itu menjadi kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah. Tingginya radiasi nuklir di sekitar lokasi membuat wahana permainan ini terpaksa ditutup. Meskipun banyak wahana permainan yang masih utuh, namun wahana dibiarkan begitu saja karena dikhawatirkan masih menyimpan radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Kota Pripyat sendiri telah menjadi kota mati tanpa adanya manusia di sini. Tak ayal, taman bermain ini menjadi salah satu yang paling ditakuti. Dream World Theme Park menjadi taman bermain terbesar di Australia dan tercatat sebagai salah satu taman bermain terbesar dengan 40 wahana permainan. Tapi tunggu dulu, taman bermain ini tidak selamanya menyimpan kisah bahagia. Karena saat penerangan sudah mulai padam dan siang telah berganti malam, taman bermain ini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Siapa sangka, taman bermain seluas sekitar 85 hektar yang mulai dibuka sejak 15 Desember 1981 ini sebenarnya menjadi salah satu tempat yang paling angker di Australia. Pasalnya taman bermain ini berdiri di atas area perkuburan yang dulu dikenal angker. Konon, para petugas menceritakan jika mereka sering mengalami kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat, mulai dari suara teriakan mengerikan hingga suara anak kecil, namun tidak dapat ditemukan keberadaannya. Tidak hanya suara-suara mistis, tapi kabarnya para pengawas kamera mengaku kerap melihat lewat kamera CCTV berbagai kemunculan sosok-sosok aneh. Mereka mengklaim bahwa sosok-sosok ini adalah roh berwujud anak kecil yang diperkirakan berusia 7 tahun. Sosok bayangan hitam hingga sosok yang dikenal dengan nama hantu basah juga kerap membuat bulu kuduk merinding. Nara Dreamland adalah wahana taman bermain yang dibangun pada 1961. Seperti taman bermain pada umumnya, Nara Dreamland memiliki roller coaster, karusel, tempat makan, dan wahana lain yang sangat banyak. Selain mengambil inspirasi dari bentuk Disneyland, Nara Dreamland juga memasukkan unsur imajinasi ala Jepang. Kita bisa menemukan sosok Ultraman di sini, serta beberapa tokoh kartun Jepang bersanding dengan tokoh-tokoh ala barat seperti penyihir dan bajak laut. Sayangnya wahana bermain ini harus tutup pada 2006 lalu. Alasan penutupan Nara Dreamland adalah jumlah pengunjung yang semakin sedikit. Tanpa pertimbangan membongkar taman bermain atau melakukan pengembangan, Nara Dreamland ditinggalkan begitu saja. Dari kejauhan, siapapun dapat melihat bekas roller coaster di Nara Dreamland. Adapun kondisinya yang tak terawat dan berkarat, lebih terlihat seperti tempat berhantu dari kejauhan. Cat-cat pada tembok dan patung mengelupas. Rumput dan ilalang tumbuh di mana-mana.
Konon, masyarakat sekitar masih dapat mendengar musik khas yang ada di dalam permainan wahana Nara Dreamland. Saking seramnya, taman bermain ini dijuluki The Ghost of Dreamland. Siapa berani mengunjungi tempat ini? Tempat wisata bermain ini memiliki tema Gulliver, tokoh fiksi bertubuh raksasa dari novel Inggris. Tempat bermain ini dibuka pada 1998. Namun karena sangat sepi pengunjung, taman bermain ini terpaksa ditutup pada 2002. Dari kejauhan, sisa-sisa tempat bermain tampak sangat menyeramkan. Belum lagi keberadaan patung Gulliver besar yang terletak di tengah-tengahnya terlihat seperti manusia yang telah tewas. Spree Park adalah taman rekreasi di Sungai Spree, Berlin Utara, Jerman. Taman bermain seluas 79 hektar ini awalnya dibangun oleh pemerintah Jerman Timur pada 1969 dengan nama Kulturpark Planterwald. Begitu banyak wahana-wahana bagus dan indah di dalamnya. Salah satunya adalah patung dinosaurus setinggi 45 meter. Saat Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu pada 1989, taman hiburan ini diambil alih oleh pemerintah kota Berlin. Kemudian pada 1991, taman ini dilelang kepada perusahaan swasta Spree Park. Awalnya taman hiburan ini bisa mencapai untung besar selama bertahun-tahun. Namun pada 1999, taman hiburan ini terlilit hutang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, tempat wisata ini menjadi semakin sepi pengunjung. Agustus 2002 lalu, Spree Park secara resmi mengumumkan bahwa mereka bangkrut dan taman bermain ini akhirnya resmi ditutup. Setelah penutupan, taman bermain ini dibiarkan saja tanpa ada yang mengurus lagi. Spree Park dipenuhi dengan tanaman lebat dan tidak teratur, ditambah dengan wahana permainan yang sudah berkarat, membuat suasana di sini cukup menyeramkan. Patung dinosaurus yang terkenal ini tiba-tiba jatuh ke tanah, hingga menyebabkan wahana hancur. Akhirnya taman yang dulunya indah ini berubah menjadi taman hiburan yang angker dan mengerikan di kota Jerman. Pemirsa, itulah tadi 7 taman bermain paling angker versi On The Spot.